Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat, karena kini saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Tetrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD diumumkan sebagai calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Pamerkan uang dalam jumlah yang banyak, seorang kades di Grobogan jadi pusat perhatian publik. Imbas kecelakaan 2 kereta di Kabupaten Kulon Progo, calon penumpang terlantar di beberapa stasiun hingga pembatalan jadwal keberangkatan kereta api. Koalisi pendukung calon Presiden Ganjar Pranowo resmi mengusung mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD sebagai calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Pengumuman langsung disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri didampingi Ketua Umum Parpol Pendukung dan Tim Pemenangan Nasional. Mahfud dianggap sosok lengkap karena berpengalaman di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Mahfud MD. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri resmi mengumumkan nama Menko Polhukam Mahfud MD sebagai cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Pengumuman disampaikan di kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Jakarta. Megawati didampingi Ketua Umum Partai Pendukung yakni PLT Ketua Umum P3 Mardiono, Ketua Umum Hanura Osman Sabta Odang, dan Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo. Selain itu turut hadir Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud. Pilihan dijatuhkan kepada Mahfud karena dinilai Megawati sebagai sosok yang lengkap lantaran punya pengalaman di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mahfud juga disebut sebagai pendekar hukum yang sering membela orang-orang kecil. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Mahfud dan Ganjar bertekad membawa Indonesia tidak hanya maju, namun juga unggul. Adalah kehormatan dan kebanggaan. Saya diberi amanah mengemban tanggung jawab yang besar dan mulia bersama Mas Ganjar, meneruskan cita-cita Bung Karno dan para pendiri negara lainnya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Karena kami ingin bekerja dengan tulus dan sepenuh hati untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami ingin bergerak cepat sebagaimana rakyat inginkan dan tentu bersama mereka, bukan hanya untuk maju, tetapi untuk mewujudkan Indonesia unggul. Kami ingin Indonesia unggul dengan kehidupan yang sejahtera dan bermartabat bagi rakyat. Ini bukan tentang Ganjar, bukan tentang seorang Mahfud, bukan pula tentang kekuasaan, bukan sama sekali. Ini tentang seluruh rakyat Indonesia. Dengan terpilihnya Mahfud MD sebagai pendamping Ganjar, maka kini sudah ada 2 pasangan calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Sebelumnya pasangan Amin, Anies Baswedan, dan Muhaimin Iskandar telah mendeklarasikan terlebih dahulu sebagai pasangan pada Pilpres 2024 mendatang. Kini warga menunggu wakil yang mendampingi pasangan lain yakni Prabowo Subianto. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Selanjutnya Pak Ganjar. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menanggapi terpilihnya Mahfud MD sebagai calon wakil presiden pasangan Ganjar Pranowo. Menurut Gibran, pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merupakan pasangan lengkap karena keduanya memiliki banyak pengalaman di pemerintahan. Hal itu diungkap Gibran Rakabuming di kantor Balai Kota Solo. Pada kesempatan yang sama, Gibran mengucapkan selamat kepada Mahfud MD yang sah menjadi pendamping Ganjar Pranowo pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Gibran mengatakan Mahfud MD merupakan sosok yang berpengalaman di bidang yudikatif, legislatif, dan eksekutif sehingga dianggap berpengalaman di tubuh pemerintahan. Namun saat disinggung mengenai optimisme PDIP memenangkan kontestasi Pilpres 2024, dalam satu putaran Gibran menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri.
luar biasa pengalamannya. Pernah di yudikatif, pernah di legislatif, eksekutif, lengkap, cocok sekali. Mas dengan memilih Pak Mahfud ini bisa yakin untuk kemenangan satu putaran yang sering digaungkan sama PDIP? Ya, monggo, itu sesuai harapan dan target dari Ibu Ketua Umum. Sementara keluarga Capres Ganjar Pranowo mengikuti pengumuman Mahfud MD sebagai cawapres melalui layar televisi, mereka berharap pasangan Ganjar Mahfud bisa menjalankan amanah dengan baik. Keluarga Ganjar Pranowo didampingi para relawan mengikuti pengumuman cawapres di kediaman di Kelurahan Semawung, Purwokerto, Rabu pagi. Suasana gembira seketika terjadi saat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati mengumumkan nama Menko Polhukam Mahfud MD sebagai cawapres Ganjar. Keluarga menilai pilihan terhadap Mahfud MD pasti sudah dipertimbangkan secara matang oleh partai pengusung Ganjar. Mereka berharap pasangan Ganjar Mahfud nantinya amanah jika terpilih. Kami keluarga itu mendukung dan selalu mendoakan supaya tugas Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD itu berjalan dengan amanah dan baik untuk semua lapisan masyarakat. Harapannya Pak Ganjar dan Pak Mahfud bisa berjuang dan amanah untuk rakyat Indonesia. Ya, sementara itu bakal calon Presiden Prabowo Subianto hingga Rabu malam belum juga mengumumkan nama bakal calon pendampingnya pada Pilpres 2024. Prabowo mengatakan tidak mau terburu-buru karena masih menunggu putusan partai koalisi. Usai merayakan ulang tahun bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto enggan menanggapi banyak terkait bakal calon wakil presiden yang mendampinginya pada Pilpres 2024. Sejumlah nama digadang-gadang sebagai cawapres, diantaranya putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Timur Khofifah, dan nama Gibran menguat setelah Mahkamah Konstitusi mengubah syarat usia capres-cawapres, yakni berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menjadi kepala daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten kota melalui pemilihan umum. Putusan ini memungkinkan Gibran bisa ikut kontestasi Pilpres karena sedang menjadi wali kota Solo. Selain itu, nama Erick Thohir juga menguat lantaran sentimen negatif terhadap Presiden Joko Widodo dan keluarga makin kencang pasca putusan MK karena dianggap publik sebagai upaya membangun dinasti. Meski demikian, Prabowo memilih tidak mau terburu-buru. Ia masih menunggu keputusan partai koalisi terkait nama cawapres. Pada bangsa, negara, dan rakyat. Tapi deklarasinya menunggu Pak Zulhas pulang ya Pak Bu? Bagaimana Pak? Tenang aja, ojo ke susu, Tapi kan udah mau bentar. ojo gerusa-gerusu. Ya. Untuk deklarasinya menunggu Ya, terus kita ini namanya demokrasi ya. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih. Pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendaftarkan diri ke KPU pada Kamis pagi. Sebelum datang ke KPU, paslon Anies Caimin akan sowan ke kantor partai pengusung yang diiringi sekitar 20.000 relawan. Rangkaian pendaftaran pasangan bakal calon presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan diawali dengan sungkeman kepada orang tua kedua paslon. Setelah itu, pasangan Amin akan menyambangi satu persatu kantor partai pengusung terlebih dahulu sebelum ke kantor KPU Pusat yang terletak di Menteng, Jakarta Pusat. Selanjutnya, pasangan Amin akan menyerahkan berkas pendaftaran Pilpres 2024 ke kantor KPU yang diperkirakan akan dikawal sekitar 20.000 relawan. Insya Allah juga agenda akan dimulai dengan proses sungkeman para capres dan cawapres kepada orang tua. Ini adalah bagian dari sebuah etika moral dan akhlak. Apa semua terus terterima, terus langsung kita bareng lagi berangkat ke PKB. Begitu dari PKB langsung ke Nasdem. Dari Nasdem kita ke Taman Suropati. Dari Taman Suropati kita ke KPU. Semua terkonfirmasi. Saya yakin dan percaya besok paling tidak 20.000 sesuai izin. Kalau dia berlebih, itu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.